Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Wahyu Arian TN_ yang berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Dimensi Lain Gunung Merapi. Sebuah cerita dari Wahyu Arian TN_ based on true story. Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Edi. Dia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Ya, Gunung Merapi. Jadi cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi ya. Oke, next. Kala itu saat sedang libur panjang semesteran sekolah. Aku yang baru saja naik ke tingkat 12 pun ikut menikmati libur panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosin sahabatku datang. "Ayo, naik Merapi besok," ajak Kosin kepadaku. "Hah? Gila kamu Sim, ngajak mendaki kok dadakan? Sama siapa aja?" tanyaku. "Aku sama Ali," jawab Kosim. "Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke Pasar Bubrah," tambah Kosim lagi. "Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi," jawabku. "Gini aja Ed, kamu kan sudah sering mendaki sampai mana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali camp di situ. Nanti kamu nyusul ya," terang Kosim. Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah setan apa yang merasukiku saat itu, hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi, Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir bagaimana minta izin ke orang tuaku. Apalagi kalau aku mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti tidak dibolehkan. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak ibuku yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal mah faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep di sana ya," ucapku sambil gemeteran dalam hati. "Adiknya baru selesai khitanan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang, disuruh datang ke rumahnya, melekan," jawabku lagi. Saat itu aku mengerahkan segenap jiwa ragaku. Segala perkataan manis ku keluarkan berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah kudapat, aku yang hanya bermodal tas ransel, berisikan sleeping bag dan sedikit makanan pun aku langsung berangkat. Saat berangkat, aku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik ke dalam hutan.
Jam 3 sore aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp ternyata sepi. Hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau baru turun, aku tidak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai jalan. Baru 15 menit jalan, aku bertemu dengan warga lokal di sana. Seorang warga yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. "Mau kemana? Kok sendirian, Mas?" tanya Pak Gun. "Aku mau muncak, Pak. Temanku sudah naik duluan, nunggu di pasar Bubrah," jawabku ke Pak Gun. "Hati-hati ya, Nak. Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat aja dengan tujuanmu. Dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli, walaupun hanya satu yang kamu beli," terang Pak Gun. Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. "Iya Pak Gun, aku akan hati-hati. Terima kasih Pak," jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib aku tiba di pos 1. Sampai sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap malam hari, ditemani lampu senter yang kecil. Hiburanku di jalanan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Ingin ku ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini dan bernyanyi dalam hati sambil sesekali meliak-liukan pinggulku untuk berjoget. Berjoget menikmati aluran lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak, dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi, ia hanya terdiam. Tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat itu, aku melihat wajahnya dengan lebih jelas. Nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuhan melihat ada rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang. Dan ternyata perempuan itu gak ada lagi di sana. Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya.
ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku kupercepat sedikit lari, gak peduli nafasku ngos-ngosan. Lelah hanya kutahan karena pikirku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu, dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat itu aku masih ingat lagunya Kangen dari Dewa 19. Dulu aku masih belum kenal siapa itu Firsa Besari. Belum tahu lagunya 420. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat ku perhatikan, tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan, ditemani riuhnya suara burung. Hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur pendakian. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk orang tua laki-laki berpakaian Jawa seperti sedang menunggu di kawasan situ. Dengan ragu-ragu aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Dengan terkejut orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suara pelan tapi terdengar sangat besar. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan, gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam, aku terus melangkah pelan-pelan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara yang keras. Le, apa kamu tak mendengar pertanyaanku? Kesinilah, ucap orang tua itu. Jantungku berdetak dengan kencang. Keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking takutnya aku saat itu. Bayangkan saja, aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi. Dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalananku. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Dengan tertatih aku menjawab. Aku mau jalan mendaki ke Pasar Bubrah. Panjenengan siapa ya? Di sana aku sudah ditunggu sama teman-temanku.
Aku dari kota X. Aku hanya ingin mendaki di sini, tidak macam-macam. Jawabku sambil bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengarkan tadi adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang. Seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semoga doa yang ku bisa dan ku ucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari suasana ini. Sejak dari situ aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia. Tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Kamu mau apa sekarang, Le? Mau ikut aku di sini atau mau kemana? Tanya orang tua itu lagi. Aku mau jalan saja nyusul teman-temanku di pasar Bubrah. Aku minta izin jalan lagi, Mbah. Jawabku. Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya. Jawab orang tua itu. Spontan, aku bertanya apa syaratnya. Dan syaratnya kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang. Ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan karena yang aku pikirkan aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahu dan punggungku. Aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Edi. Aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip suara Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok ia memanggilku di belakang? Pikirku dalam hati. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan cerita Edi? Apakah benar yang memanggil Edi itu adalah teman-temannya, Kosim dan yang lainnya? Atau mungkinkah itu makhluk lain yang ingin membuat Edi tersesat? Dan siapakah pria tua yang ditemui Edi tadi? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!